Oke, selamat datang di POV, Pintrako on Voice, sahabat Profits. Saya Niki Hogan hari ini menjadi host dari acara POV dan hari ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya sih tuan rumah juga, Valdi Kurniawan. Eh, Kalau Selamat. sahabat Profits rasanya sudah kenal banget sama Valdi. Oke, hari ini kita bincang-bincang ya Valdi ya, saya panggil Valdi aja Iya, oke ya? silakan, Pak. Jangan panggil Pak karena nanti Ketuaan. ketuaan gitu ya, oke. Walaupun udah Eee, tua juga kayaknya, Pak. Belum lah, Oh, belum tua, jangan bandingin sama yang di sini soalnya. Oke, hari ini oke. kita bincang-bincang pastinya tentang perkembangan pasar kita saat ini. Ada apa dengan pasar? Ada apa dengan kita? Cuman 4 kata doang, ada apa dengan kita, tapi jawabannya pasti bakalan panjang. Aldi, saya langsung saja. Hmm, Ada apa dengan pasar I see. dan ada apa dengan kita? Iya iya. Jadi terima kasih, Pak Niki. Mungkin untuk apa saja yang menyebabkan IHSG bergerak seperti yang ya kita lihat bersama ya, Pak Niki ya, saya rasa kita bisa bagi 2 yang pasti, global dan domestik ya, Pak. Oke, Kalau dari global kelihatannya nggak jauh dari isu tentang tarif ya, Pak. Karena Donald Trump itu begitu diangkat waktu bulan Januari, statement pertama udah tentang pengenaan tarif waktu itu. pedagang banget ya? Iya, bisnis banget lah Oh, bisnis intinya, banget, bisnis oke. banget. Nah, even beliau menyatakan atau Trump itu menyatakan bisa menyelesaikan perang melalui kebijakan dagang atau skema dagang gitu ya. Baik Nah, juga sih sebenarnya, ya bisnis menyelesaikan perang. berjalan dengan baik gitu Oke kan. Tapi ya sampai sekarang kan belum kelihatan nih titik oke, terangnya ya, Pak. Tapi ya pertama kembali lagi ke topik tentang isu tentang tarif saya rasa ya, Pak. Karena mhm, mulai nanti tanggal 4 Maret itu akan mulai implementasi peningkatan tarif untuk Tiongkok, kemudian juga ada peningkatan atau tarif baru untuk, Kanada dan Meksiko sebesar 25, persen gitu iya, ya, Pak. Nah itu kelihatannya pasar sudah merespon hal itu karena rencana tarif ini sudah disampaikan dari jauh-jauh hari. Nah, masih terkait tarif, pasar juga nampaknya masih khawatir dengan yang namanya potensi penerapan reciprocal tarif, Pak. Nah, oke, tapi yang buat saya menarik adalah sebelum menyampaikan reciprocal tarif itu, Trump pernah bukan tweet ya, jadi semacam memberikan pernyataan bahwa, eee, rate itu should be lower katanya, Pak. oke, Sebelum bisa menerapkan reciprocal-nya. Nah, sementara kita tahu bahwa, The Fed itu baru akan memutuskan suku bunga berikutnya nanti bulan Maret tanggal 18 sampai 19 Maret oke, 2025. Jadi saya rasa kemungkinan reciprocal tarif ini, itu akan diumumkan setelah FOMC The Fed itu tadi, Pak. Nah, ini ada 2 kemungkinan yang lagi-lagi saya rasa membuat pasar tuh jadi gamang gitu, Pak. Karena pertama, data-data kelihatannya belum mendukung The Fed untuk bisa pangkas suku bunga, Pak, di bulan Maret. oke, Nah, sementara Trump berharap diturunkan dulu, baru bisa menerapkan reciprocal. Artinya di satu sisi ada peluang reciprocal ini mungkin ditunda, karena The Fed-nya nggak memungkinkan untuk pangkas suku bunga, Pak. Tapi kemungkinan lain, mungkin aja reciprocal tetap terapkan. diterapkan dengan ya resiko suku bunga itu another risk gitu loh, Pak. Itu tentunya makin nggak bagus kan untuk pasar. Jadi ya saya rasa pasar jadi tanda tanya dengan hal itu yang membuat ya uncertainty masih cukup tinggi untuk saat ini sebetulnya, Pak. Dan itu terjadi di seluruh Dunia, dunia betul dan pengaruhnya pastinya ke ekonomi dan bursa juga. betul. Karena kita tahu rasanya minggu lalu, minggu terakhir Februari juga, terjadi penurunan tidak hanya di kita di Iya Indonesia, iya iya. tapi secara Ya, global seperti itu. tapi Indonesia paling dalam, Pak, hari Jumat kemarin dan juga pekan lalu ya, Pak. Pekan Iya, lalu kita hampir 7% ya, sementara bursa regional lain, acuan regional lain mhm. kelihatannya nggak sedalam itu, Berarti Pak. ada sesuatu dengan kita juga, Domestik, betul domestik. betul. Karena kalau global semuanya Semua turun, ya kena, kita sih kalau kita merah tapi nggak sendirian biasanya kita lebih happy. betul. Karena Ini tetangga kita juga merah. ini kita lebih Tapi ini sedih dari masalahnya tetangga ya. ternyata kita lebih lebih dalam Mhm mhm penurunannya. mhm, Nah, betul. tadi global hanya soal itu aja, Kelihatannya fokusnya kita lebih ke akan lebih ke arah perang sana sih, Pak. dagang, Ya ya tarif ya, dan lain-lain. dan Oke, kalau FOMC tadi. internal
Oke, Ada nah apa dengan kita? ini yang menarik, Pak. Oke, Jadi ini yang saya rasa membedakan kondisi Indonesia dengan negara lain khususnya ya regional ya Pak kita bicaranya ya, gitu kan. Regional Jumat kemarin nggak sedalam kita pelemahannya, kita hampir 3% hari ya, Jumat gitu. Nah, eee, ada 2 yang saya lihat ya Pak. Yang pertama, pasar kelihatannya masih mencoba untuk mencerna isu pembentukan Danantara itu Pak. Saya rasa ini beberapa ulasan saya juga, saya menyampaikan bahwa sebetulnya belum tentang baik atau buruk dari Danantara itu, Pak. Ini lebih kepada sosialisasi untuk grassroots, kalangan investor, untuk paham lebih dalam tentang apa itu Danantara, mhm, bagaimana pengelolaannya, siapa mhm, saja orang yang akan mengelola Danantara. Saya pikir lebih ke arah sana dulu nih, Pak. Yang oke, diperlukan oleh investor pada kondisi saat ini. Karena dengan kurangnya pengetahuan itu, kurangnya pemahaman itu, Pak, ini kan jadi ada sesuatu kegamangan gitu ya. ya, Ketika kondisi itu berkembang, ada isu-isu negatif itu akan sangat mudah untuk tanda kutip, "digoreng" gitu, Pak. iya, Jadi di kalangan grassroots yang mereka dengar itu selalu berita tentang yang negatif-negatif, tentang, "Wah ini bakal jadi the next 1MDB," katanya gitu, Pak. mmm, Karena nggak tahu kan pengelolaannya seperti apa. Terus katanya nanti jadinya, Danantara bisa "mengobok-ngobok" tanda kutip ya, Pak, iya, kinerja dari BUMN-BUMN yang menjadi anggota Danantaranya. oke, Kemudian juga ada potensi, wah sampai potensi KKN dan lain sebagainya gitu. Saya rasa ini lebih karena nggak ada atau mereka masih kurang sosialisasi terkait ini Danantara ini, Pak. bayi yang bernama Danantara yang kasihan, iya kan? Baru lahir tapi sudah, dengan berbagai persepsi mengenai si Danantara. Iya, Yang tadi, kalau sampai disebutkan soal, pasar bereaksi atau menanggapi atau yang paling buruk mungkin bahkan pertanyaan yang saya terima, yang mungkin paling sederhana, mmm, yaitu dari para investor, mhm, terutama investor yang bank, mhm, BUMN yang menjadi bagian daripada Danantara. oke Pertanyaan paling simpel, tapi rasanya kita harus jawab, oke, apa supaya itu? investor tuh tahu. Oke. Pertanyaannya adalah, kalau saya investor salah satu bank BUMN itu, apakah saya masih berhak atas dividen? Oke, iya. Simpel, diketawain sama Valdi, it's No okay, no no, tapi boleh menggelitik gitu. iya menggelitik Betul. sekali, tapi itulah yang terjadi itu membuktikan bahwa sosialisasi terhadap Danantara sedemikian sedemikian apa ya, dangkalnya kalau boleh Mmm, dikatakan, sedemikian terbatasnya sampai, pertanyaan yang kita rasa tadi mmm, patut ditertawakan mmm, atau pertanyaan yang terlalu sederhana, mmm, akhirnya berkembang di pasar. iya Dan itu saya tidak hanya dengar dari iya, satu atau 2 orang saja dan gitu. mungkin itu yang berpengaruh terhadap harga saham jadinya ya, Pak, ya? Di antaranya seperti itu. Iya Belum iya, bicara, ya tadi, kan tidak dalam konteks akhirnya baik dan atau antara mengobok-ngobok iya iya si iya, bank itu. Bank tetap punya mekanisme sendiri di bawah pengawasan BI dan OJK, betul. tapi kenapa orang berpikir bahwa akan berpengaruh, sangat signifikan, terhadap, si bank-bank BUMN anggota Danantara Iya itu. iya. Iya, betul, Pak. Jadi kalau ditanya apakah, kita sebagai investor, ini kan concern investor gitu ya, apakah Ya, tetap memperoleh dividen setelah ada, Danantara ini? ya, Ya jelas kita akan tetap memperoleh dividen karena kepemilikan kita di dalam BUMN itu kan tidak berubah gitu. Ini kan ya, yang berubah atau yang berpindah hanya kepemilikan pemerintah. ya, Yang sisanya, yang publik atau yang kita miliki di luar pemerintah, ya itu tetap menjadi hak kita ya, sahabat profit segini ya gitu ya. Jadi, eee jangan khawatir bahwa dengan adanya Dantara nanti saham kita dialihkan ke Danantara, enggak gitu. Yang dialihkan itu adalah saham milik pemerintah sekian mhm, persen gitu, itu akan dialihkan sebagian besar ke Danantara. Tapi sebetulnya Pak, ini juga yang mungkin luput dari perhatian ya, pemerintah dalam hal ini lewat BUMN itu masih punya saham Dwi Warna ya Pak, yang nilainya ya, walaupun cuma Rp1 sorry, 1 lembar, 1 lembar. itu punya hak yang cukup powerful gitu, let's say hak veto gitu ya, Pak. Iya, Artinya nggak serta-merta ya hilang wewenang, hilang kemampuan mengelola atau mengontrol, tapi ya ada, dari saham Dwi Warna itu yang cukup powerful itu saya rasa. Jadi nggak serta-merta, BUMN, Kementerian BUMN jadi nggak punya peran lagi dalam mengelola BUMN. Menurut saya juga
Ya itu bagian dari kita menjawab tentang kepemilikan ya, karena dividen ini kan terkait dengan kepemilikan gitu, Pak. Iya. Ya itu, menurut pandangan saya dan ya ini juga mungkin bikin pasar jadi khawatir karena selama ini penurunan harga saham-saham perbankan terutama bank-bank BUMN itu selalu dikaitkan dengan potensi untuk memperoleh dividen yield yang jauh lebih menarik. Nah, kalau sekarang ada pertanyaan, "Wah, karena ini kita nggak jadi dapat dividen." Kan jadi yang tadinya Mhm. potensi menarik jadi nggak menarik nih, Pak. Tapi saya percaya investor asing yang melakukan penjualan tidak senaif itu pemahamannya, betul Betul kan ya? betul. Karena kalau kita tahu sampai dengan 2 bulan pertama ini, mungkin sudah net sell berapa besar oleh Ah, investor asing? ya. Jadi data yang saya punya sampai dengan kemarin itu udah lebih dari, 20 triliun untuk, Lebih net dari sell. 20 triliun Yes, selama 2 bulan 2 pertama, bulan, Januari, Februari, Pak. Januari, Februari. Dan itu bukan semata-mata tadi karena Danantara, No, isu ya ya, Danantara, itu lebih ke satu. global. Ya, Kalau asing karena global dong, bukan karena Danantara. ya itu satu ya faktor global, tapi harusnya kalau global itu semua merasakan kondisi yang sama dengan kita, Pak. Ya, Tapi ini nah, ya ini maybe pandangan pribadi saya, Pak. ya. Saya melihat dari perkembangan kondisi yang terjadi beberapa waktu terakhir kelihatannya bukan cuman eksternal, bukan hanya soal Danantara, tapi Mhm. jauh sebelum itu ada satu hal yang menurut saya jadi concern pelaku pasar lebih dulu, Yaitu? yaitu tentang penerapan GCG atau Corporate Governance di Indonesia, Pak. Oke. Karena kita bisa lihat dalam ya, beberapa bulan terakhir lah, pasar itu seperti digempur dengan berbagai isu negatif, bukan lagi isu ya, ini udah berita, udah fakta yang terjadi yang berkaitan dengan penerapan GCG di Indonesia. Contoh, Mhm. let's say kita bisa mulai dari tahun lalu, ada, kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan timah, Oke. kemudian ada yang berkaitan dengan Antam waktu itu, Ya, kemudian ada lagi yang terkait dengan, e-Fishery yang baru-baru ini terjadi gitu ya. ya. Jadi, eee Dan yang dan yang terbaru? paling baru, Oke, Pertamina, Pertamina. ya. Ya ini saya nggak bicara sesuatu yang fiktif kan, ini memang ada Ya, terjadi dan beritanya Bapak Ibu bisa cek sendiri gitu kan. Nah, ya. itu yang membuat, investor asing jadi tanda kutip mulai mempertanyakan penerapan GCG di Indonesia. Karena bukan masalah itu tahun-tahun sebelumnya juga terjadi gitu kan, tapi ini masalahnya bertubi-tubi dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga kalau kita bicara apa ya, isu yang masuk, ada kalanya ketika isu itu terlalu banyak, pasar tuh jadi hektik Pak, di otaknya gitu, "Ini apa yang terjadi?" Gitu. Mereka Mhm. panik sehingga akhirnya terjadilah bias dalam pengambilan keputusan, Pak. Saya Oke, rasa ini yang mempengaruhi itu juga, terlepas daripada yang memang, case-case yang berkaitan dengan GCG terlalu banyak saya rasa akhir-akhir ini, Pak. oke, Trump dengan misterinya dan antara yang baru lahir, Yes. yang masih butuh waktu, Ya, kemudian dengan segala isu yang tadi disebutkan, isu-isu mengenai, good governance seperti itu, betul. kelihatannya kan kita di lorong yang gelap. Mmm, Apa harapannya atau dewa penyelamat apa yang kita harapkan untuk ah, beberapa saat ke depan, Valdi? iya iya. Kelihatannya kita berhari-hari, bertubi-tubi Iya iya iya. dihantam dengan penurunan, Iya iya. kalau kita Mmm, investor saham ya pastinya kita lihat dalam, mmm parameter mmm seperti itu. mmm. Apa Iya. yang bisa kita harapkan? Ya, ada beberapa hal sih. Yang pertama, kalau ya eksternal kita memang relatif lebih tergantung pada apa kata Trump dan apa kata Powell gitu ya. Ya, Tapi kalau domestik saya melihat ada beberapa hal yang bisa kita cermati dan mungkin itu bisa jadi bukan ya berharap itu jadi jalan keluar sih Pak, tapi sebelum itu ya setidaknya ada cahaya cerah di ujung lorong gitu ya Pak ceritanya kan. itu dia, Nah, itu yang dinantikan ya oleh para investor dan, ya. sahabat profit. Maybe kita udah nggak ngomong soal dividen lagi, kalau dividen itu udah rahasia umum bahwa ada potensi sebetulnya dari, dividen yield yang cukup menarik, tapi itu kan udah Pemanis sedikit ya lah, itu lumayan sweetener gitu. okelah sweetener. Tapi kan yang terpenting adalah dari sisi, apa ya, secara core-nya gitu kan, Pak. Iya, Nah, yang pertama terkait Danantara. Saya termasuk yang dari awal menyampaikan masalahnya sebetulnya di sisi kurangnya sosialisasi. oke. Dan memang mungkin juga masalah itu karena badan pengelolanya pun kan juga baru dibentuk, Pak. Nah, tapi kemarin beberapa hari terakhir lah, mulai ada, petinggi Danantara itu mulai speak up.
mengenai bagaimana pengelolaannya, kemudian dampak yang direct impact ke saham itu akan seperti apa. Nanti saham-saham bank-bank BUMN atau perusahaan-perusahaan BUMN yang maksud Danantara itu arahnya mau jadi seperti apa, itu mulai ada speak Oke. up seperti itu. At least Ya. kita mulai dapat pencerahan satu kan Pak, tentang Oke, Danantara lumayan. ini kan. Iya, oke. Nah, yang kedua adalah ini terkait good corporate governance dan yang nggak jauh-jauh dari isu korupsi. Sip. Jadi beberapa waktu yang lalu Iya. dengan melihat berbagai isu yang berkembang terkait good corporate governance di Indonesia, Iya. Pak Presiden, Pak Iya. Prabowo itu memberikan statement mengenai hukuman bagi koruptor yang akan jauh lebih ketat, yang akan diperberat. Kemudian Syukurlah. intinya ada fokus ke arah sana gitu loh Pak. Nah itu Oke. yang saya rasa akan jadi titik terang yang secara core-nya kan diperbaiki gitu loh Pak. Iya. Nah ini menurut saya untuk jangka panjang bukan hanya bagus buat sisi pemberantasan korupsinya, Iya. tapi juga akan meningkatkan keyakinan pasar, keyakinan investor, khususnya investor asing, yang maybe kata saya terlalu kasar kalau saya bilang di titik nadir gitu ya untuk kondisi ini. Tapi nggak tertutup kemungkinan kalau Ya, kita lihat faktanya hanya mungkin memang seperti itu hanya kan 2 saat bulan ini. 20 triliun keluar Iya. dari pasar Kan modal. tadi Pak. kita setuju bahwa salah satu faktor itu adalah Donald Trump. Tapi kan itu berlaku global. Tapi Yes. kenapa kita lebih buruk? Ya ditambah dengan beberapa isu yang tadi seperti itu. Oke, jadi tadi satu sosialisasi terhadap si bayi Danantara, dan yang kedua mungkin sekali lagi penerapan corporate governance, good corporate governance yang lebih baik, lebih ketat ya di seluruh aktivitas yang dilakukan dan terutama untuk perusahaan-perusahaan di bawah pemerintahan seperti itu. Ya, maybe boleh saya tambahkan Pak, Ada lagi tentang silakan. good corporate governance. Yes. Jadi mungkin kita nggak bicara dulu tentang pemberantasan korupsinya ya, tapi di dalam BUMN-nya itu dulu seperti apa. Nah, maybe saya kan akan sebutkan satu BUMN ini, tapi ya saya diundang untuk bertemu dengan direksi, kita diskusi mengenai pergerakan harga sahamnya. Ya intinya sebetulnya itu di public expo sih Pak. Tapi kita juga minta ketemu untuk bisa ketemu secara direct. Nah, dijelaskan bahwa bukan cuma memperbaiki dari sisi kondisi keuangan Pak. Ternyata dengan adanya kondisi belakangan ini, yang diperbaiki juga adalah pengelolaan dari sisi internalnya. Misalnya, bagaimana cara untuk memilih proyek-proyek baru. Ya proyek itu kan bisa produk, bisa jasa gitu ya, yang visible. Nah itu dibuat satu tim baru yang mengurusi hal itu gitu loh Pak. Jadi dari internalnya pun pada akhirnya hal ini tuh mendorong adanya suatu perbaikan dari sisi internal. Internal ada, di luar ada peningkatan dari sisi pengontrolan, harusnya ke depannya bisa lebih baik. Harapannya tentunya seperti itu kan Pak. Oke. Gitu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi kalau sudah ada titik terang lumayan. Oke. Kalau saya investor yang kurang modal. Kurmot itu kurang modal. Oke. Kalau saya investor yang kurmot, saat-saat ini saya cuma bisa wait. Ya cuma bisa nunggu kurmot nggak punya duit. Tapi kalau saya lumayan tidak kurmot, apa yang harus saya lakukan? Artinya saya punya sedikit cadangan. Saatnya untuk saya beli sekarang, ya kan? Atau bagaimana, Pak? Thank you, Pak. Jadi kita melanjutkan data yang kita punya tadi ya tentang net sell investor asing dan juga pergerakan IHSG-nya Pak. Karena menurut saya ini fenomena yang cukup menarik. Jadi selama 10 tahun terakhir, ya nggak 10 sih, dari 2013 saya kolek data, berarti 12. Lebih dari 10 ya? Ya, lebih dari 10 tahun terakhir. Nggak sekali dua kali IHSG itu atau pasar saham kita mengalami net sell yang cukup signifikan Pak. Terus paling dekat tahun lalu, 2 tahun lalu 2023 itu ada net sell. 2020 bahkan net sell-nya sampai 46,37 triliun, Mbak. Tapi 2020 yang mana kita tahu itu adalah periode pandemi pertama kalinya COVID ditemukan di Indonesia case-nya kan, Pak. Bulan Maret tanggal 3 saya ingat banget. Karena waktu itu saya lagi edukasi di Solo. Nah, itu IHSG melemah 5,09%. Sementara tahun 2015, ini yang kondisi yang hampir mirip ya dengan saat ini nih, dengan 2 bulan pertama 2025. Net sell itu mencapai 22,59 triliun, IHSG-nya melemah 12,13 triliun. Nah, saat ini
nilai net sale itu udah hampir sama, di atas 20 triliun, Ya. dengan pelemahan yang juga hampir sama di kisaran 11%. Dengan tahun 2015. 15 dan Oke. itu dicapai dalam waktu 1 tahun. Kita kondisi yang sama hanya 2 dalam bulan. waktu 2 bulan. Oke. Artinya ada 2 kemungkinan sebetulnya. Antara apakah pasar itu terlalu reaktif Ya. sehingga harga itu terlalu turun dengan sangat cepat, Oke. pasar itu panic selling. Atau kemungkinan kedua, ya kita memandang dari sisi yang lain. Baru 2 bulan aja udah 20 triliun. Gimana dalam setahun? Ya tinggal kita lihat yang mana Tergantung dulu kan. kita optimis atau tidak. Ya. Kalau optimis artinya udah mencapai angka itu rasanya saatnya rebound. Nah, Tapi kalau yang pesimis, 2 kali 6 nih buat setahun nih. ya Jadi berapa itu masih setahun? bakal turun banyak banget. Gitu. Tapi oke. Tapi ya kalau kita compare lagi Pak dengan pelemahan IHSG selama 10 tahun belasan tahun terakhir itu di mana sering terjadi net sell, tidak pernah dalam setahun itu net sell-nya lebih dari 12%. 12,13 itu 2015 Pak. Sisanya tuh cenderung pelemahannya terbatas atau bahkan tahun 2017 IHSG-nya naik walaupun terjadi foreign net sell hampir 40 triliun waktu itu. Oke, itu kan tadi data-data sejarah. Apakah sejarah akan selalu berulang? Namanya technical ada history repeat itself Gitu kan ya. Pak. Kalau technical percaya dengan itu. Iya. Ini kan kita baru bicara dari volume, value dan juga pergerakan harganya. Tapi siklus bursa, siklus indeks, siklus pasar modal, siklus ekonomi akan selalu naik turun seperti itu. Ya, naik turun. Dan ini kita sedang di posisi yang di bawah. Sudah bottom? Nah, saatnya beli? Ya, ini kita lanjutkan. Saya nggak kurmot nih. Ya, apakah ini saatnya untuk beli atau tidak? Ya. Kalau kita tarik mundur lagi, ya kalau kondisi PER ini udah bosan lah pasti Bapak Ibu sekalian udah sering diceritain PER sekarang udah murah, bank-bank udah terdiskon, dengan harga sekarang dividen yield-nya bisa double digit, bla 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 ya itu. Tapi kalau kita bicara balik ke fakta Pak, sekarang itu harga atau IHSG sudah berada di kisaran pergerakan tahun 2021 awal. Jadi Januari, Februari 2021 Pak. Nah, di bawahnya masih ada nggak sih tahanannya? Karena kalau kita lihat kan kemarin pergerakan IHSG itu masih black marubozu terus investor asing juga masih net sell cukup signifikan. Masih ada nggak tahanan berikutnya? Nah, kalau kita perhatikan lagi, beberapa bulan setelah Februari, itu ada kecenderungan IHSG bertahan pada kisaran level 6.000, indeks 6.000. Artinya, ada potensi bahwa IHSG pada kondisi saat ini sudah mendekati bottom-nya. Nah, worst case-nya di mana? Saya perkirakan di kisaran 6.000. Dengan catatan, ya net sell asing itu mulai sedikit banyak mereda. Nah, dengan apa? Tadi beberapa titik terang yang mulai kelihatan, khususnya dari internal dulu. Kalau eksternal ya Trump kita pasti akan bergantung dengan Trump juga sih. Tapi kalau internal kita membaik ya sentimen pasar, khususnya bagaimana pasar itu punya confidence pada emiten di Indonesia, pada pengelolaan good corporate governance yang tadi saya singgung, itu akan sangat membantu dari sisi kitanya dulu. Buktinya tetangga kita, negara-negara Asia Tenggara, ada 1-2 yang tetap positif. Iya, betul. Iya kan, seperti itu. Betul. Mungkin dengan gempuran dari Amerika sana, tapi karena secara internal, secara domestik mereka juga kuat. Termasuk mungkin basis investor lokalnya juga kuat. Strong, governance-nya bagus, dan tidak banyak pihak-pihak yang justru mengambil keuntungan dari penurunan-penurunan seperti ini. Mungkin jadi kekompakan itu diperlukan pada saat-saat seperti ini. Betul. Dan itu yang mulai beberapa hari terakhir mulai terlihat titik terangnya. Harapannya itu bisa membawa perbaikan. Oke, statement terakhir. Ya, statement terakhir kalau pada kondisi saat ini kayak kita pilihannya antara nunggu pisau itu di bawah atau kita tadahin sekarang. Ya, kalau yang cukup modal, maybe bisa masuk dulu sebagian karena kondisi tadi saya katakan, udah nggak jauh nih dari kisaran bottom-nya ya. Kita bisa optimalkan hal itu dan nanti kita bisa average down. Jadi walaupun punya uang Pak, jangan agresif juga. Karena kondisinya ini pisau kelihatannya arah kepalanya masih ke bawah. Hati-hati. Ya, tapi kalau untuk long term investment, kalau kita lihat data historis juga, kayaknya saat ini ada indikasi terlalu reaktif Pak. So sebetulnya ini bisa peluang juga buat kita untuk, ya saya mengutip salah satu investor paling terkenal di Indonesia, beli Mercy harga bajai katanya Pak. Nah ini maybe udah ada peluang kita untuk memperoleh itu tadi, Mercy harga bajai, tapi bajai juga bisa ditawar lagi kan, masih bisa lebih murah lagi kan. Ya I think 6.000 saya rasa itu bisa jadi bottom atau potensi worst case di situ. Kita bisa
eee, perkirakan atau ya kalau yang cukup modal siap-siap untuk entry juga di situ, jadi jangan habis atau jor-joran di Ya, sekarang karena masih cukup beresiko. selama Tapi kalau untuk yang dananya terbatas, saya rasa ya harus lebih bijak juga, Pak. ya, Ya tunggu sampai betul-betul ada indikasi konsolidasi baru kita masuk di situ. ya, yang penting pinter-pinter membedakan yang mana bajai dan mana mercy. Betul kan? Betul. Ya, Back ternyata to fundamental ya, Pak. kalau beneran mercy harga Iya iya bajai iya oke, iya. tapi banyakan kan juga bajai harga Mercy. bajai atau bajai harga mercy Mercy. seperti itu. Oke Valdi, Ya, terima kasih untuk pencerahannya, sama-sama, Pak. Thank you. sahabat Profits, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Salam.